Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak gini? Kamu merasa nggak pernah berbuat salah, nggak pernah nyenggol hidup seseorang, bahkan jarang banget berinteraksi. Tapi entah kenapa, kamu bisa ngerasa jelas banget kalau orang itu nggak suka sama kamu. Bahkan ada permusuhan yang aneh dan kuat tanpa alasan yang jelas. Kalau kamu pernah ngalamin, coba dengerin ini baik-baik. Jangan langsung meragukan kata hati kamu, karena seringkali ini bukan karena kamu salah apa-apa. Masalahnya bukan di tindakanmu, tapi di keberadaanmu itu sendiri. Kadang cara kamu hidup aja udah cukup mengganggu ketenangan batin orang lain. Rasa iri itu seringkali nggak butuh alasan, nggak perlu konflik, nggak perlu masa lalu, nggak perlu drama. Dia muncul seperti virus, diam-diam, dan aktif hanya karena satu hal. Kamu terlihat hidup dengan baik. Kamu kelihatan menarik, itu bikin dia keingat sama rasa minder soal penampilannya sendiri. Kamu berpakaian rapi dan pantas, itu seperti menampar kondisi ekonominya atau selera hidupnya. Kamu kompeten, punya kemampuan, itu menyoroti rasa tidak mampu dan rasa kurang berharga dalam dirinya. Kamu mudah bergaul, itu mempertegas kesepiannya sendiri. Bahkan, kamu cuma orang yang ceria, terbuka, hidupnya terasa ringan dan bebas. Dan justru itu yang paling menyakitkan buat orang yang hidupnya penuh tekanan, perhitungan, dan rasa kurang. Saat cahaya hidupmu tanpa sengaja menyinari sudut gelap di dalam dirinya, disitulah iri mulai menyala. Jadi jangan kira cuma orang sukses besar yang bikin iri. Kadang cukup hidup dengan nyaman dan damai aja udah bikin orang lain nggak tahan. Ketika kamu nggak kelihatan gelisah, nggak kelihatan iri, nggak kelihatan tertekan, itu seperti penghinaan diam-diam bagi mereka yang hidupnya penuh beban batin. Keringananmu adalah cermin dari beratnya hidup mereka. Kebebasanmu adalah pengingat bahwa mereka sedang memenjarakan diri sendiri. Dari sini ada beberapa hal yang perlu kamu pahami. Yang pertama, kamu tidak bisa mengendalikan proyeksi orang lain. Kebencian mereka bukan tentang kamu, tapi tentang konflik batin mereka sendiri. Kamu bukan penyebabnya. Kamu hanya jadi tempat pelampiasan emosi negatif mereka. Yang kedua, berhenti berharap disukai semua orang. Itu ilusi yang melelahkan. Mencoba menyenangkan orang yang membencimu karena iri itu seperti menyiram minyak panas pakai air, bukan padam, malah meledak. Yang ketiga, hati-hati dengan pujian dan hinaan. Di dunia sosial yang rumit ini, pujian bisa jadi basa-basi, topeng, bahkan jebakan. Sementara kebencian yang tanpa alasan seringkali justru paling jujur, karena itu tanda kamu menyentuh titik paling rapuh dalam diri mereka. Lalu, gimana cara menyikapinya? Yang pertama, sadari satu hal. Iri itu PR mereka, bukan PR kamu. Cara kamu hidup adalah hak kamu. Jangan jadikan emosi orang lain sebagai sampah yang kamu simpan di hatimu sendiri. Kedua, jaga jarak dan fokus ke diri sendiri. Nggak perlu klarifikasi, nggak perlu pembelaan, nggak perlu menyesuaikan diri demi mereka. Tetap jadi dirimu, seperti pohon yang terus tumbuh ke arah matahari. Angin boleh menggoyang daun, tapi akar yang dalam nggak akan tergoyahkan. Yang paling penting, anggap kebencian itu sebagai kompas terbalik. Kalau seseorang membencimu tanpa alasan, bisa jadi itu tanda kamu sedang melangkah lebih dulu ke arah yang sebenarnya mereka inginkan, tapi belum mampu mereka capai. Bukankah itu bentuk pengakuan meskipun dalam wujud yang bengkok? Pada akhirnya, kita hidup bukan untuk menang atas rasa iri orang lain. Kita hidup untuk menjadi versi diri kita yang utuh. Cantikmu, kemampuanmu, keceriaanmu, kenyamanan hidupmu itu bukan dosa. Itu hanyalah energi hidup yang mengalir secara alami. Biarkan mereka sibuk menghitung di kegelapan. Tugasmu cuma satu, terus bersinar. Karena di dunia ini ada dua hal yang nggak bisa disembunyikan. Yang pertama, batuk yang bikin orang menjauh. Dan yang kedua, cahaya yang benar-benar bersinar, yang akan menarik orang-orang yang sefrekuensi untuk datang ke hidupmu. Keberadaanmu bukan untuk memuaskan semua orang, tapi cukup untuk membantu mereka yang bisa melihat cahaya menemukan arah. Kalau video ini kena di kamu, simpan dulu. Dan jangan lupa ceritain pengalaman kamu di komentar.